Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Pemerintah Kota Bontang mengklaim luasan lahan yang terdampak banjir semakin tahun semakin berkurang. 15 program strategis resmi ditetapkan pemerintah Kota Bontang dalam rancangan kerja pemerintah daerah RKPD 2024. Penanggulangan banjir salah satunya. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Amiruddin mengatakan 15 program prioritas tersebut hasil dari rumusan musrembang tingkat kecamatan yang dipadukan dengan rencana kerja perangkat daerah Kota Bontang. Berdasarkan data yang dipaparkan, dampak yang ditimbulkan banjir sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada 2020 sebesar 510 hektar. Luasan dampak banjir menyusut pada 2021 yakni 355 hektar. Sedangkan pada tahun lalu tersisa 179 hektar lahan. Menurunnya dampak yang ditimbulkan banjir berkat program penanganan yang telah dilakukan. Mulai dari normalisasi sungai, pengerukan sedimen pada drainase dan sungai, serta pembangunan turap. Melakukan peninggian tebing, penguatan bibir sungai. Itulah yang kenapa bisa turun. Karena pertama kita melakukan normalisasi, kemudian yang tadi menjadi rembesan air itu sudah kita melakukan walaupun belum maksimal. Harapan kita ke depannya itu lebih signifikan untuk masalah banjir. Makanya kita minta di master banjir yang masih menjadi skala prioritas. Meski mengakui adanya keterbatasan anggaran, penanganan banjir tetap diprioritaskan. Misalnya saja di tahun ini akan dibangun turap di Kelurahan Api-Api dan Gunung Elai. Sementara penanganan banjir pada 2024 ialah dengan membuat kolam polder di Danau Kanaan dan membangun kolam depresi. Dianggap mengganggu estetika kota, Dinas Lingkungan Hidup mulai mencabut tong sampah yang ada di pinggir jalan, utamanya di jalan protokol. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang mulai melakukan sterilisasi tong sampah yang terletak di pinggir jalan, utamanya sepanjang jalan protokol. Penarikan tong sampah di pinggir jalan dilakukan secara bertahap sejak tahun lalu. Alasannya untuk menjaga estetika kota serta menghindari timbulnya polusi udara. Mengingat Bontang berhasil meraih 10 penghargaan Adipura kategori kota kecil terbersih se-Indonesia dan penghargaan kota kecil terbersih se-ASEAN pada 2021. Pertimbangan lain ditariknya tong sampah di pinggir jalan ialah rawan terjadi laka lantas. Terlebih saat malam hari, mobil pengangkut sampah kerap ditabrak mobil dari bagian belakang. Tidak hanya itu, dengan menempatkan tong sampah di pinggir jalan, maka pembuangan sampah tidak terkontrol dan cenderung berserakan. Kapasitas nyaris overload, TPA Bontang Lestari usianya semakin menyusut dan tersisa 5 tahun. Kapasitas daya tampung tempat pemrosesan akhir TPA sampah di Bontang Lestari mendekati overload. Diperkirakan usia pakai tinggal 5 tahun lagi. Berdasarkan target nasional terkait TPA sampah, pengurangan 30%, sementara 70% ialah pengolahan. Sayangnya pengolahan tidak jalan maksimal, pun demikian dengan pengurangan. Sebab masyarakat masih membuang sampah tanpa melakukan proses pemilahan terlebih dahulu. Upaya yang dilakukan Pemkot ialah melakukan sosialisasi kepada warga. Selain itu, Pemkot juga sudah mempersiapkan rencana perluasan area TPA sebagai langkah antisipasi jika pengurangan dan pengolahan sampah tidak mulus. Lahan yang dipersiapkan di bagian belakang TPA saat ini. Gugat tapal batas Kampung Sidrap, pemerintah Kota Bontang mulai menyiapkan sejumlah persiapan, salah satunya menyiapkan 200 dokumen. Progres pengumpulan data penunjang gugatan sengkarut tapal batas Kampung Sidrap terus dipersiapkan. Tim tapal batas Kampung Sidrap saat ini tengah mempersiapkan 200 dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus kuasa hukum pemerintah Kota Bontang Hamdan Zulfa. Pemenuhan ratusan dokumen tersebut ditujukan sebagai bahan sebelum gugatan terdaftar di MK. Pun saat ini progres pemenuhan dokumen diklaim mencapai 70%. Usai dokumen yang dibutuhkan lengkap, maka langkah selanjutnya ialah menggelar diskusi, kemudian penyerahan surat kuasa ke Hamdan. Penyempurnaan dokumen ditarget rampung paling lambat pada April. Setelah itu, pendaftaran gugatan seluruhnya diserahkan kepada kuasa hukum. Sebagai informasi, tim tapal batas Kampung Sidrap terdiri dari asisten 1 pemerintah Kota Bontang, Kabak Pemerintahan, Kabak Hukum, Bapelitbang, BPN, Dinas PUPRK, Dinas Perkintan, dan Camat Bontang Utara.
Trotoar rusak di Jalan Ahmad Yani yang kerap dijadikan sebagai tempat parkir mulai diperbaiki pada tahun ini. Usai trotoar Jalan R. Suprapto, akhirnya tahun ini Dinas PUPRK Bontang bakal memperbaiki trotoar rusak di Jalan Ahmad Yani. Diketahui sarana publik tersebut banyak mengalami kerusakan lantaran digunakan sebagai lahan parkir kendaraan. Perbaikan tidak hanya pada trotoar saja, tapi sekaligus drainase. Tujuannya selain memperindah estetika kota, diharapkan mampu mengurai dampak banjir. Untuk mempercepat pengerjaan pun telah dilakukan proses lelang. Bila menilik laman LPSE Bontang, pagu anggaran untuk jasa konsultasi dan konstruksi ialah 797 juta melalui APBD 2023. Perbaikan trotoar dan drainase dengan lebar 2 meter hanya dilakukan pada satu jalur saja, yakni di sebelah kanan. Pengerjaan dimulai depan Udetani sampai jembatan dekat Simpang menuju Jalan Patimura. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.